Ini kembali lagi ke Bejana Mania yang katanya banyak yang nungguin video ini. Kemarin udah bikin flyer ya. Ada Joe Million yang katanya vandal banget, tapi gue nggak tahu nih di hatinya vandal atau Hello Kitty nih. Gue nggak tahu sih, makanya kita sambut aja lah. Joe Million, apa kabar Jo? Sehat. Sore ini lo thank you banget udah datang. Thank you juga udah diundang. Selalu. Gimana tahun ini lo merasakan album lo yang menurut gue cukup gigit? Wah, gua puas lah anjir ya. Akhirnya ada hal baik lah di ujung tahun. Oke. Setidaknya bisa tersenyum lah di akhir tahun. Setelah semua kebangsatan yang berlalu, ya udahlah. Bahagialah di akhir tahun. Lo seneng gak sih ngeluarin album ini? Sangat senang sih, puas gua. Puas. Bukan karena ini ya, tapi karena gua akhirnya bisa deliver gitu loh, gitu bisa jadi nih anjir. Yang setiap hari hanya gue cuma kayak bolak-balik rekaman, hanya menghayal doang anjir. Gimana nih nanti kalau di Spotify gambarnya, gimana nih kalau di YouTube. Akhirnya naik juga nih. Tapi lo punya marketing sendiri gak sih? Kayak cara bikin lo nanti Spotify lo naik nanti, apa nanti, atau pasar lo bikin apa benar-benar kayak ya udah gue bikin aja lah, gue nggak usah butuh marketing, gue bodo amat, gue upload apapun itu. Sebenarnya gue dulu banyak ya, gue berawal dari maksudnya macam-macam, gue bikin marketingnya aneh-aneh. Cuma makin kesini kayak wah itu kayak udah ngabisin energi dan kurang efektif. Gue akhirnya fokus ke pendengar gue aja, yang udah emang ngikutin gue dari lama. Jadi emang ini album kayak benar-benar gue dedikasiin buat pendengar gue. Jadi gue emang udah promosinya udah lama, tapi hanya di platformnya gue. Karena emang gue pengen ngasih ini ke pendengar-pendengar setia gue yang kayak udah dengerin dari waktu masih amburadul banget mixing masteringnya. Nah gue kayak ini nih, gue kasih ke lu semua yang udah sabar nih. Makanya orang-orang mungkin ngeliatnya kayak nggak ada marketing ya, padahal nggak, gue marketing tapi hanya untuk pendengar setia gue. Nanti pada akhirnya ternyata kalau ada yang mendengar di luar itu udah gue nggak ada ngurus sama sekali, gue nggak pernah ada rencana gitu. Baru kemarin Natal akhirnya dapat album yang cukup nonjok banget. Apa semua orang pada suka sama lo atau mungkin yang baru-baru nih ada yang nggak kenal sama lo kayak malah lebih tahu lagi lo? Ada beberapa ini sih, gue nggak ngerasa kayak lebay banget gitu, kayak gimana ya. Tapi ada beberapa kesempatan tuh kayak gue ketemu pas lagi jalan, bukan lagi jalan sih, pas lagi nonton Cat Police sama Reaksi. Kayak ada yang datang bilang apa nih, Jo album lu yang Vandal keren kayak gitu, dan gue nggak kenal. Kayak ada 2 orang gitu, itu doang sih. Kayak selebihnya mungkin karena corona kali ya, jadi emang kita nggak banyak pertemuan juga di luar. Lo nggak mau bikin meet and greet gitu? Wah anjir kayak Karin aja. Meet and greet. Enggak bos. Hah? Coba aja kan mungkin aja bisa gitu. Enggak, gue bikin gigs kok. Ini udah 2 kali gue bikin gigs selama corona nih. Showcase nanti tahun 2021. Lo mau bikin showcase sendiri atau lo emang mau manggung dulu nih sama orang? Pasti gue akan manggung dulu sambil showcase, akan gue bikin proper soalnya. Maksudnya bakal gue bawain 1 album full, ada Mardial. Maksudnya emang showcase bakal proper. Tapi gue bakal terus manggung dan bawain lagu-lagu itu juga, cuma nggak full. Gue bakal terus manggung. Sekalian latihan lah, kali aja lupa lirik. Bener. 11 lagu tuh ya? 11 lagu. Semua digarap dari 2019. Dari 2019. Mungkin banyak yang nggak tahu Joe siapa aslinya, yang cuma tahu nama Joe Million. Nama panggung lo bikin nama panggung atau emang nama lo sendiri? Gue bikin nama sendiri sih. Jadi ceritanya tuh temen gue Randi, kita ini kan lagi rekaman. Itu Randi lah yang kenalin rap kan, terus mulai rekaman. Tahun kapan kau boleh tahu Jo? 2011 mulai rekaman. Terus dia bilang, lu kalau udah nge-rap harus ada nama panggung kan. Bikin, gue Renslam. Soalnya kalau nama gue kan Randi Ismail, hilangin I-nya, nanti jadi diatur-atur jadi Renslam. Gue apa ya? Terus yang penting gue ada J-nya nih, Jo. J-nya gue rasa nama yang keren karena dulu gue ingat ada Tupet ya. Tupet tuh ada namanya Joe Flizzo. Nah, menurut gue Joe Flizzo nih keren banget dulu waktu gue masih kecil. Wah nih
hip hop nih paling keren Joe Flizzo. Oke. Yang gue tahu ya. Terus gue Joe, apa ya belakangnya ya? Biar kayak dua kata gitu kan dia Ren Slam, gue apa ya? Joe apa ya? So, ya udah biar kayak Raya nih, rapper kan kaya nih, Million. Oke, Joe Million. Udah. Menganggap rapper itu menjadi kaya emang dari sananya sendiri, gambaran lo sendiri, santai. Ada yang nelfon, Bos. Selalu. Gua karena ini kali ya visual orang-orang tuh selalu rapper tuh kaya ya. Visualnya padahal aslinya mah kagak, hanya kacrut bro. Lu lihat tuh ya, sosok itu kacrut bro, kagak ada duit. Nah, gua ngelihat kayak udah berarti rapper harus kaya kali, makanya gua bikin namanya Million. Mungkin banyak yang belum kenal lo tuh siapa. Gue mau tahu banget nih dari lo, mungkin dari sampai dulu tuh lo dari mana ke mana bisa sampai ke Jakarta, dan akhirnya mungkin karir lo ini sebelum rapper tuh apa. Mungkin lo bisa memperkenalkan diri lo dulu. Nama asli lo deh, gue pengen tahu banget nih. Nama asli gua Jaya Wijaya Paruliana Baban. Widih, ada nama ini ya, ada nama marga ya, mantep tuh. Bangsawan. Turun-temurun. Oke. Jaya Wijaya Paruliana Baban. Nah, Jaya Wijaya Paruliana Baban, terus gua menghabiskan masa kecil sampai SMA di Papua. Oke. Wah, lo tinggal di Papua, Bos? Tinggal di Papua. Tapi lo nggak ada ini ya? Lo emang asli Papua atau gimana? Asli Batak. Cuma orang tua kayak waktu nyari kerja pindah ke Papua. Idih, Pindah ke Papua, tahun jadi kapan, Jo? 91 kalau nggak salah. 91. Gue lagi dibikin tuh sama nyokap gue tuh. Lagi dicoba. Atau udah jadi? 91 Belum. masih coba-coba. Ya, kayaknya juga tuh mereka masih coba nyoba 91 tuh. Oke. Jadinya 92. Jadinya 91, ya kan lahirnya 92 Februari. Berarti 9 bulan sebelum. Ya udahlah gitulah. Lo Februari tanggal berapa, Bos? Tanggal 9. Oh, lo Aquarius. Anjir, lu kayak ini ya. Enggak gitu sama, Bos. Sumpah. Bentar lagi kita ulang tahun, Gue Bos. tuh kagak pernah tahu anjir Februari apa. bangsat. Salah. Anjing sama sama gue, yaudah lah ya. Aquarius. Salah. Gampang galau. Iya nggak? Iya. Benar. Gampang patah hati. Salah. Melankolis habis Aquarius. Iya. Terus gue Oke. sebenarnya bermusik gue malah dulu ngeband sih. Pang-pangan waktu SMP. Ya iyalah apa bukannya iyalah sih, maksudnya yang paling gampang ya. Kuncinya cuma 3. Oke. Terus 3 orang gak perlu banyak kan, drummer, bassis sama rhythm. Gue sekalian ini. Tapi karena gue saking perfeksionisnya kayak, wah ini Green Day bagian ini harus ada bagian ini, lu mukulnya salah. Gak pernah jadi lagunya, kayak gak pernah beres. Akhirnya kayak ya udah ngeband kayaknya gue nggak masuk deh. SMA gue nggak bermusik sama sekali. Cuma kayak gue seneng, akhir-akhir gue seneng denger hip hop. Terus SMA tuh ada satu kesempatan manggung, gue bawain lagu rap. Oke. Nah itu udah gitu doang kehidupan musik gue. Masuk kuliah gue nggak ada kepikiran harus jadi rapper, nggak ada. Bahkan rap yang gue ini kayak cuma pernah nulis lirik, nggak pernah gue rekam. Randi itu yang datang, kenalin. 2011 kita mulai rekaman, bikin nama. Udah dari situ gue kuliah, beres kuliah, kerja di Bursa Efek, terus kayak apa ya namanya, gue ngerasa kayak anjir, kerjaan gue nih kayaknya udah aman banget ini. Terus gue tanya-tanya abang-abangan, lu gaji lu berapa? Tenang aja, lu nanti kalau udah 4 tahun gaji lu aman deh. Terus gue mikir, wah anjing hidup gue udah ketebak banget nih, bakal kayak Raya nih. Gue kayak mikir kayak jangan nih, kayaknya nggak asik banget kalau gue tua dan kaya. Kayak gue udah tahu dari muda, gue udah tahu nih gue bakal tua dan kaya. Kayak banting setir, cari yang pengalaman yang menarik nih. Keluar kantor. Nah itu juga sebelum keluar kantor gue udah ngerjain album Vulgar. Oke. Sebelum keluar udah ngerjain beberapa album malah, mixtape udah gue keluarin, dan gue kayak masih apa ya namanya, naif banget ya. Wih, yang denger 1000 play sehari, wih, wah aman nih jadi musisi bisa nih. Salah. Terus ngeluarin Vulgar 2016 November. Terus menurut gue itu dari antara semua rilisan gue bagus gitu. Akhirnya gue mikir, oke ini ada nih, ada celah, ada peluang, bisa kali gue jadi musisi. 2017 April gue keluar. Tahu-tahu baru sebulan keluar, duit semua tabungan habis, terus kayak gak ada panggungan, gak ada apa-apa, kayak wah anjing musisi kayak tai ya, gak bisa hidup gue. Maksudnya untuk kasus gue, gak bisa hidup gue pikir kayak gitu. Tapi udah terlanjur kan, gue bilang gak boleh mundur nih. Udah terlanjur gas, ya udah gas terus 2017, 2018, gue maksain tour, gue maksain rilis terus lagu. Sampai akhirnya kayak 2019 tuh udah mentok banget, kayak gue ngerasa anjir.
ini nih kayaknya satu album lagi nih menyerah deh gue. Kayak ya udah gue coba deh satu album yang paling bagus yang gue bisa bikin. Gue cari tahu deh, gue nggak punya duit tapi gue cari deh siapapun produser yang bisa. Gue hubungin semua produser kenalan gue. Entah kenapa kayak kurang kurang baik responnya. Ada yang ngirim track tapi kayak kurang ini. Tiba-tiba Mardial ngirim. Oke. Mardial ngirim 20 track. Kayak gitu. Wah, langsung gue garap, kerjain selama setahun ini. Kebetulan juga kan corona ya, jadi kayak kerjainnya bisa benar-benar serius lah. Nah, jadilah Vandal. Gitulah kira-kira. Jaya Wijaya Putra Nababan. Jaya Wijaya Putra Nababan ya. Putra Nababan. Mantep tuh. Punya marga yang menurut gue lumayan cukup menyeramkan, tapi Wah, teman gue Panda lo, hati-hati lo. Aduh, gue tuh pressure bos. Gue kagak tau Panda siapa aja, Panda Nababan. Tapi lu seneng nggak untuk tahun ini nih album lu dikonsumsi sama semua orang dengan dari orang yang biasa aja sampai yang mungkin pengikut lu yang lama? Iya. Seneng gue. Apa yang lo rasain? Gue Lu sorry gue potong. Lu menemukan followers lu baru lagi nih, pengikut lu yang baru yang sebenarnya gue nggak tahu mereka gitu dan gue nggak tahu lu tapi gue senang banget sama album lu ini. Apa reaksi lo? gue ngerasain kayak itu tuh gue rasain waktu Vulgar ya. Karena waktu Vulgar tuh benar-benar kayak gue dari playnya 100 per hari, tiba-tiba di Vulgar kayak 1000, 2000 per hari. Jadi gue ngerasain hal yang sama, tapi ini kayak mungkin lebih banyak dikit nih. Kayak sehari bisa 5000 sampai 7000 play. Jadi gue ngerasa kayak gue ngerasain hal yang sama cuma mungkin lebih besar. Gitu. Gue senang dan gue udah tahu nih kayak apa yang do and don'ts-nya nih. Gue udah lumayan tahu karena gue udah pernah ngalamin. Jadi kayak gue seneng cuma kayak nggak boleh terlalu berlebihan karena itu buruk. Itu nanti akan membuat lu ngerasa lu lebih hebat dari sebenarnya padahal mah kagak. Karena itu kayak album tiap bulan ada kali orang yang ngeluarin album dan bisa aja ada yang lebih bagus dan lu bisa tergeser kapan aja. Betul. Jadi kayak gue sangat nikmatin masa ini. Cuma gue tahu nih ada batasnya dan gue harus ngeluarin lagi yang baru. Oke. Kenapa lo milih tahun ini, tahun 2020 lo ngeluarin album ini? Gue paling nggak suka sama orang sih, gue paling nggak suka sih sebenarnya. Gue kadang-kadang mikir ya, kenapa lo ngeluarin album di tahun 2020? Padahal 2021 tuh akan meledak semuanya. Semua musisi akan album semua nih, gue yakin banget. Kenapa lo tiba-tiba 2020? Itu sih, gue mikir kayak pendengar gue nungguin, maksudnya orang-orang yang mungkin gue nggak akan dapat finansial yang lebih besar dibanding kalau gue rilis 2021 ya. Cuma gue mikirnya kayak ini ada orang-orang yang udah setia dengerin gue. Jangan gue tunggu lebih lama. Ini pasti, dan gue yakin mereka akan ingat ketika saat susah tuh, ini ada orang yang ngeluarin album untuk ngehibur mereka. Minimal itu sih. Gue pengen ngehibur mereka pas lagi susah aja. Vandal ya? Vandal. Covernya cuman persis muka lo doang gitu aja. Terus tulisan Vandal warna pink. Warna pink. Hello Kitty banget loh bos. Kenapa warna pink? Karena Vandal. Maksudnya orang pasti kalau mikir Jomilan pasti wah anjir garang, apa maksudnya wah underground, apa nih harusnya gambarnya tengkorak-tengkorak. Iya. Album lu EP lu yang kemarin yang terakhir iya kan, tengkorak itu. Tengkorak itu tuh yang gue suka banget sama Nistura yang ada satu lagu yang gue suka di Testament dan kayak terus tiba-tiba gue ngeliat dari EP lu ada 4 terus tiba-tiba lu yang paling show cute banget di situ album lu kayak aduh, Jo, kenapa? Itu karena Vandal. Jadi emang gue ngevandal ekspektasi orang juga sih. Orang pasti ngarapnya gue bakal kayak gimana, tapi gue justru di situ. Kata Vandal itu benar-benar satu kesatuan. Gue ngevandal segala hal, mulai dari ekspektasi, jenis musik yang gue bawain, tema yang gue pilih, cara gue ngerilis, itu gue vandal semua. Jadi kayak keluar dari norma-norma lah. Kalau semua orang suka sama album lu nih, semua orang akan menurut gue ya, lo rapper 2020 yang terbaik untuk saat ini sih, untuk ngeluarin album ini nih. Thank you. Lo akan mengalami star syndrome gak? Harus lah. Pasti, setiap orang kayaknya harus ngalamin dan harus mengakuin. Hanya dengan itu baru kita bisa bergeser. Kita bisa bergerak. Kayak apa ya, semakin lu ngelawan tuh kayak bohong banget. Namanya dipuji siapa yang gak seneng cuy. Bener. Kayak gue cuma yang penting gue tahu enak. Dipuji tuh enak, cuma kayak ya ini itu nggak ada. Gue bisa makan nggak sih dengan dipuji? Nggak bisa. Maksudnya gue cuma ya udah bagian dari kehidupan nih, nikmatin aja udah. CD yang semua orang yang akan bisa dapetin tuh kira-kira gimana nih Jo?
Untuk CD lo, untuk kayak bisa untuk kayak gue dapetin nih bentuk fisiknya atau merchandise lo mungkin akan ada di mana? Semua tuh cuma ada di satu tempat di Instagram gua. Semua informasinya bakal di situ. Pesanannya, cara memesannya juga ada semua di situ. Dan gua nggak naruh di mana-mana selain situ. Oh, sama kalau lu pengen beli musik-musik gua, ada di The Storefront. Oke. The Storefront tuh lu bisa beli langsung dan harganya nggak mahal kok, 10.000. 10.000 ya? Satu album 10.000. Satu album Satu 10.000? album 10.000. Oke. Album Vandal. Yang paling gue suka, Tempel di Gusi. Tempel di Gusi. Gue ada 3. Tempel di Gusi, Cepu, Yoi. sama Sepeda. Wah, anjir sepeda. Gue anjing tuh yang Cepu tuh lirik yang paling bagian lirik yang paling terakhir tuh gue suka banget. Yang lo kalau yang di bor itu apa? Apa juga? Apa? Gua mati lo cepu anjing, Iya. ketemu lu gua. Iya, itu. Tancapin paku, pakai palu godam bang. Pakai balu godam bangsa. Gue tempelin lu pakai. Gua bor dada pakai bor maktek anjing. Ini beneran sih kalau gua. Itu mantep banget sih. Lo pernah dicepuin atau sebelumnya? Pernah. Anjing, emang cepu tuh bangsat. Memang aduh anjir. Tapi dan setelah gue ceritain itu, gue bikin lagu itu ternyata itu kayak ini cuy, apa namanya? Fenomena yang umum ya. Yang dirasakan sama anak-anak muda zaman sekarang dicepuin. Banyak yang kayak sampai DM gue kayak, bang ini gue ngerasain banget nasi padang di dalam ini, lagi nungguin diteleponin dikasih nasi padang, terus kayak ya kagak ada ballpoint, kagak ada, tapi lu pengen nulis kan, jadi lu di situ tuh biasanya ada paku satu, lu nyoret-nyoret di dindingnya, ninggalin nama gitu. Itu orang-orang ngerasain semua, tidurnya pakai botol air mineral, Aqua ukuran 600 mili, 3 diikat pakai apa namanya, karet, terus ditaruh di kepala, tuh pas banget. Tapi enak banget, itu bantal paling enak di dalam situ. Bantal yang paling enak anjing. Udah. Dari album lo semua ini semua kehidupan nyata lo semua. Kehidupan nyata dan hancur semua gitu loh. Hampir semua yang gue ceritain tuh hancur semua. Kayak anjir, mulai dari gue tabrakan, gue masuk gue dicepuin. Terus gue kayak diusir dari studio. Ada semua kayak, menurut gue makanya judulnya Vandal. Ngaco banget gitu loh, hancur banget. Kebanyakan sinte. Shit. Tapi kebanyakan Sinti tuh oke juga. Anjing lah hidup ini juga oke banget. Smileys juga oke banget. Semua gue dengerin sampai habis kayak. Thank you sih. Wah itu mantap sih Jo. Lalu tapi yang gue kadang-kadang yang gue masih bingung kayak kenapa 2020? Tapi ya udahlah ya. Itu sih Baik lagi apa pendengar masing-masing. gue cuma emang pengen ngasih ke pendengar gue yang udah setia kayak. Karena pun seandainya gue rilis tahun depan paling bedanya cuma 5-10 juta menurut gue, kayak nggak worth it. Ini ada orang yang udah sabar nungguin gue, nggak worth it. Udah kasih aja di tahun ini. Gas. 2021 apa yang lo mau bikin lagi? Ini jadi gue mikir setelah gue ngejalanin panjang kan, dulu mungkin hampir tiap minggu gue rilis track ya. Hampir tiap minggu gue rilis track. Nah, di album Vandal ini gue udah mikir dari jauh-jauh hari. Ini album akan gue rilis dan akan gue garap selama 2 tahun. Maksudnya setelah gue garap, maksudnya setelah jadi pun gue akan ngelakuin banyak treatment di album ini selama 2 tahun. Mulai dari video lirik, video klip, merchandise, showcase. Gue akan memakai album ini selama 2 tahun. Kayak gitu. Nah, di saat itu juga sambil gue nampilin ini, gue akan ngerjain album baru. Jadi ketika 2 tahun udah beres, gue udah siap untuk rilis album baru lagi. Dan gue akan ngulangin lagi proses yang sama. Gitu. Banyak yang bilang kalau setelah udah album yang paling mantep, terus besok album yang selanjutnya akan loyo gitu. Iya. Moga-moga jangan sampai kesampaian kayak gitu ya Jo ya. Enggak sih, menurut gue kalau emang loyo itu bagian dari proses sih. Yang penting lu setelah loyo itu lu masih bikin lagi nggak? Itu sih. Karena biasanya yang habis loyo itu yang makin semangat sih. Benar-benar. Katanya, tapi katanya sih dengar-dengarnya, lo mau bikin merchandise sabun. Iya, sabun. Sabun. Udah ini sih, udah scouting gue gak ini. Bakal keren sih menurut gue tuh merchandise paling keren yang pernah dirilis musisi. Sabun dan juga COVID kan, ya cuci tangan bro. Benar-benar. Sekalian kali ya. Sekalian lah cuci tangan, tapi gue nggak tahu deh bakal dipakai apa enggak. Warnanya pink juga. Nggak dapat gue sabun, karena gue pengen ada sesuatu di atas sabunnya, dan tuh kayaknya nggak bisa pink. Terpaksa kayaknya putih deh. Oh putih. Oke. 2021
ada bocoran-bocoran kayak lo mau bikin single lagi atau Enggak, single enggak. Bener-bener nih album Vandal banyak banget yang bisa dibikin, mulai dari gua bakal ngeluarin dokumenternya. Video klip mungkin minimal gua akan ngeluarin 5 video klip. Itu mulai dari 2001 sampai 2022. Kan gua garap terus. Video lirik paling dekat nih. Januari akan keluar semua. Oke. Terus merchandise, Oke. showcase, tour. Sama gue pengen banget di 2022 nanti gue bikin festival gitu. Oke. Gitu sih. Itulah. Itu aja udah banyak banget, nggak perlu gue keluarin single. Nah, gue sambil bikin semua itu, gue bikin lagu baru. Jadi nanti pas udah beres, semua orang udah bosen banget sama Vandal, baru gue keluarin lagi yang baru. Benar. Semoga banyak ada yang dukung dengan apa yang lo bikin semua ini semua. Dari showcase lo, jangan sampai ada yang jebolan lah, jangan ada yang ngasih-ngasih kayak gitu bos. Ngasih-ngasih gimana sih? Biasanya kan banyak yang kayak, bang, lu bikin album, gue dukung deh ini, tapi gue masukin gue dong gratisan, kayak gitu tuh, hati-hati tuh bos. Ya kalau dia nggak punya duit nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa anjir ya, anjir. Gue juga pernah di posisi dia, gue pernah. Tapi kalau dia punya duit dan dia nggak mau, gue pukul sih di tempat anjir. Kayak tai juga lu, 20.000. Misalnya gue bikin showcase harganya 20.000, lu nggak punya. Gue injek dulu baru masuk. Gue nggak bisa anjir, tai juga lu. Lu tinggal nonton doang, bangsat. Lu rokok lu Sampurna berapa? 25 kan, tai. Masa nonton doang kagak mau? Iya kan? Kalau rokok Sampurna Kretek baru kayak, nah gue oke lah ya. Udah 10.000 lah. 10.000 lah. Iya, atau lu bagilah rokok Sampurna lu sini. Kretek lu. 4 sini gue bilang. Malak lu ya bos ya. Iya, masa gue habis tenggorokan lu bagi rokok 4 biji kagak mau gitu lah. Maksudnya kalau misalnya ada yang pengen nonton dan kagak punya duit, gue kagak terlalu masalah sih. Lo tinggal di sebelah mana nih Jo, kalau di Jakarta Selatan ini? Sementara nih gue tinggal di Jalan Haji Muhi. Di mana tuh? Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Oke. Kesibukan lo lagi saat pas lagi kemarin pandemi ini, lo ngapain aja itu? Gue nyari kerja, terus akhirnya gue dapat kerja di Agustus. Jadi gue baru kerja sih bulan Agustus, tanggal 12 tuh baru kerja gue. Kerja apa kalau boleh tahu Jo? Admin kantor. Admin kantor. Terusin kayak ada belanja apa nih, gue catat berapa nih, berapa banyak. Oke, uang masuk berapa, uang keluar berapa, laporan, uang sisa berapa, itulah kerjaan gue. Bisa ditulis ini nggak bagian terakhir beli bahan-bahan nahap lo Yang gitu? gue beli terakhir. Yang terakhir gue beli nih hari ini nih, cat Dulux. Apa lagi hari ini nih ya? Pasir, Oke. terus semen, terus ada MU380 untuk nempel keramik ke dinding. MU380. Oke. Belanja Ini gue. beda banget nih. Lo rapper tapi lo kerjanya kayak gini. Oke juga bos. Kerja, yang penting kerja lah anjir. Aduh. Tapi setelah lo udah semua kerja, lo akan meninggalkan itu nggak? Setelah album Vandalnya akan meledak. Biasanya tuh banyak orang-orang kayak gitu yang banyak kayak star syndrome yang kayak album gue mantep nih. Udahlah, gue mau ngeluarin semuanya aja nih. Gue mau ninggalin kerjaan gue mau benar-benar fokus karir, rapper gue. Ya udah. Lo gimana? Enggak sih, gue udah pernah ngelakuin itu soalnya. Oke. Gue udah kerja terus menurut gue vulgar pecah, gue keluar dan ternyata buluk. Kayak menurut gue jalannya berarti sekarang gue tetap kerja, gue tetap ngerilis album, gue tetap manggung, gue tetap merchandise segala macam, tapi gue kerja. Karena hanya dengan kerja gue akhirnya mulai paham nih permasalahan pendengar gue apa. Gue bisa bikin lagu yang lebih relate lah. Gue bisa lebih apa ya, getting in touch lah dengan pendengar gue, dengan gue kerja. Karena akhirnya gue tahu kayak wah kerja susah banget ya, capek, pulang kerja tuh capek. Gue bisa nulis lirik yang lebih kena ke orang-orang karena gue ngalamin juga. Selama ini kan gue nulis lirik kayak gue keren di rap, gue paling jago di rap. Album gue yang Bombardir tuh kayak cuma mau ngasih tahu gue adalah orang yang paling keren di hip hop gitu. Bombardir album sebelumnya. Tapi orang-orang kan maksudnya dengernya kayak oke, ya keren, oke. Tapi orang kurang nggak ada replay value-nya. Maksudnya kayak kenapa gue harus denger itu lagi? Mereka cuma kayak ngelihat orang lagi coli, cerot udah kayak kagak ada faedahnya buat mereka. Karena itu cuma buat kesenangan gue. Jadi gue memilih untuk tetap kerja. Akhirnya gue memilih tetap untuk kerja supaya gue bisa lebih ngerti perasaan pendengar gue. Album lo saat ini, lo mau dedikasiin ke untuk siapa aja nih? Semua pendengar gue yang emang udah setia dan kayak sabar banget nungguin. Datang ke semua gigs gue yang kayak cuma 10 orang, 20 orang. Itu sih buat mereka sih.
mereka dengar dan mereka senang tuh kayak wah anjir. Karena maksudnya kayak kagak worth it yang lain. Maksudnya kayak lu mau dibayar berapa juga. Kayak orang-orang ini yang kayak maksudnya negerin pas gue pulang kayak mereka itu kayak orang yang sama tuh. Itu bisa orang yang sama tuh bisa 4 kali 5 kali datang cuma untuk nonton gue tuh. Dan tuh jumlahnya dikit banget. Gue cuma pengen ngasih buat mereka. Nanti dari penonton lo yang dikit, ntar akan lama-lama besar gitu. Mudah-mudahan. Gue takut banget lo yang gue bilang kayak gitu. Banyak sih. Star syndrome. Star syndrome kayak gitu. Moga-moga jangan ya Jo. Gue takut Gimana ya, banget. Star Ada syndrome? musisi yang kayak gitu masalahnya. Dan gue takut banget lo menyatakan hal itu. Tapi kali ini gue gak akan ngata-ngatain lo karena lo mantep bos. Kalau misalnya star syndrome ya, maksudnya mungkin menurut gua cara ngatasinya adalah lu ngakuin aja kalau emang enak, dipuji tuh enak dan gak usah bullshit, maksudnya kayak dipuji tuh enak dan gak lebih dari itu udah. Segitu doang. Banyak yang kayak gitu dipuji tapi berlebihan. Nah, itu hati-hati. Iya. Itu hati-hati sih. Iya. Kalau gua sih kayak udah gua kayak oke, gua seneng. Cuma ya udah segitu aja. Ketika gua ngikutin lebih dari itu biasanya nanti bakal buruk tuh. Oke. Gue berusaha untuk minimal kalau ada yang puji gue selalu bilang thank you. Siapapun dia pasti minimal gue love kayak ininya. Mau berapa banyak pun puluhan kayak pasti gue jawabin semua. Gue bilang thank you. Itu mungkin cara gue untuk selalu nekan ego gue. Gue balasin satu-satu semua. Admin Instagram lu doang tuh? Iya gue doang. Sama cewek gue sih. Yang gue bingung nih, following lu cuma 1 bos. Ponakan gue. Iya. Lu tuh nggak peduli sama teman-teman sekitar lu ya? Enggak, gue peduli, ada Instagram gue, ada Instagram yang benar-benar untuk teman-teman yang gue kenal, ada. Oke. Iyalah anjir, norak banget juga kalau gue cuma pengen diperhatiin. Ada kayak emang benar-benar teman gue yang gue follow biar gue maksudnya, ya itulah jangan ngerasa itulah. Itu benar-benar apa ya, strategi marketing juga tuh, hanya nge-follow 1. Biar orang-orang nanya juga, akhirnya ditanya kan. Gue bingung nih, dari following lu dari Twitter sama di IG cuma 1. Ini orang sombong banget bos. Kalau misalnya Jokowi follow lu gimana? Ya bodo amat. Bodo amat beneran. Maruf Amin juga bodo amat tuh ya. Itu apa lagi? Anjir. Ya mereka nggak ada waktu gue gigs, gue bodo amat aja. Iya, salah. Tai dong, gue tampar juga tuh siapa tuh? Salah bang, jangan bang. Siapa tuh? Aman. Bebas. Kagak tampar maksudnya kayak sayang gitu loh. Bahasa Papua tampar tuh sayang loh. Gitu. Oke Jo, thank you banget hari ini. Siap. Mantep. Semoga tahun depan itu adalah tahun lo semuanya. Amin. Semoga good luck tour lo, good luck album lo ini. Gue suka banget. Gue pengen cara orang untuk bisa dapetin CD lo nanti cuma bisa dari Instagramnya. Follow aja, terus cek aja. Kalau nggak mau follow pokoknya pantau aja Instagram gue semua ada di situ kok. Instagram. Terakhir nih, sebenarnya gue boleh minta nyanyiin satu lagu di album Vandal lo yang menurut lo yang paling lo suka. Yang paling gue suka ya. 30 detik lah, nggak apa-apa deh. Gue paling suka tuh bagian ini sih, gue selalu putar. Dari semua lagu tuh gue hanya putar bagian Anjinglah Hidup Ini Pantai Lubang dan Cinta bagian 30 detik terakhir. Boleh. Itu cuma, dan bukan lirik ininya, rapnya, tapi kayak cuma itu gue bisa putar berkali-kali tuh. Itu gue menurut gue kayak anjir, semua perasaan gue keluar. Itu sih bagian yang itu, gue nggak bisa aneh banget ya kalau dinyanyiin tanpa lagu, tapi itulah yang paling gue suka. Satu album, itu gue putar mulu. Udah lewat pasti gue skip, gue rewind lagi 30 detik lagi. Dengar lagi, itulah. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan di IG nih. Di IG juga sama di Twitter. Nah, pertanyaannya gue penasaran ya. Aduh, ini dari IG nih. Sujagali beneran pernah di penjara Jo? Bukan di penjara sih, sel kali ya, sel sementara. Sel sementara pernah. Sehari. Selanjutnya Datia 2, drama paling tai di skena hip hop Indonesia menurut lo Jo Million? Ini sih Yonglex sih, kayak gue bukan masalah Yonglex-nya ya, tapi gue masalah kayak lu kenapa harus ngedis Yonglex, kayak
mending lu bikin track gak sih? Mending lu sampai serius banget bikin video klip. Dan sorry banget, maksudnya gue respect ya sama Bang Gary ya. Bang Gary Kunedi gue respect, tapi kayak kena Bang, lu mending bikin lagu, lu tuh keren, lu bikin lagu lain selain itu. Maksudnya, kayak itulah salah satu contohnya. Menurut gue kayak gak perlu banget nih orang dibahas sampai segininya nih. Oke. Gak perlu, itu menurut gue kayak paling gak guna banget sih. itu drama paling gak penting banget. Tapi gue mau, ini ada terakhir nih, Jo. Ada 2 lagi. Yang di Twitter. Alias Dadik. Siapa wadon yang menginspirasi lagu XLXT, Bang? Wah nggak bisa, enak aja namanya. Wah, tapi itu ceweknya caur sih. Free endorse. No, enggak. Pokoknya dia tinggalnya di Ragunan aja. Aduh, deket rumah gue, Bos. Tapi sebelah kandang monyet. Aduh. Ya, aman. Ini yang terakhir sih. Leman Zup. Pengen nanya titik terendah dalam hidup lu, Bang. Yang paling rendah banget sih ini sih. Waktu itu tuh gue di Sukabumi lagi ada rice cooker. Itu tuh punya gue. Bukan punya gue sih, maksudnya tuh pakai bersama lah. Dan maksudnya itu tuh kayak dulu pokoknya itu anggap aja itu punya gue ya, biar gampang, itu punya gue. Nah, gue pengen masak nasi. Terus apa namanya? Dalam rice cooker kan ada tempat apa sih tuh? Ya, untuk masaknya tuh, pancinya kan ada. Iya, kan? pancinya. Nah, dipakai sama temen gue, dipakai untuk tempat minyak goreng kalau nggak salah. Terus gue bilang kan, ini punya rice cooker yang ini. Apaan sih? Enggak katanya. Terus gue bilang, enggak, ini punya ini. Terus dia marah-marah gitu. Terus dia bilang, terus gue ambil kan, gue ambil ya, ini soalnya punya, emang bukan punya lu, maksudnya gue ambil. Terus dia bilang, itu tapi centongnya bukan punya lu ya. Gue langsung kayak anjing, emang gue udah minta centongnya. Gue langsung kayak anjing, rendah banget hidup gue nih, kayak masalahin centong sama ini. Wah sedih banget, gue tuh langsung kayak, gue diam tuh, gue gak jadi masak nasi. Gue taruh semua, gue duduk, gue ngerokok, gue minta rokok temen gue. ngerokok, anjing, gue nangis itu, gue bilang anjir. Harus ini nih, harus nggak boleh gini nih, gue bilang. Ini harus keluar dari zona nyaman posisi kayak gini nih. Tapi lo semua dari awal lo cerita sekarang sampai lo dari mana sampai kemana, dan sekarang lo udah titik menurut gue nih, sekarang lo udah mulai struggle lah ya. Iya. Semoga lo bisa kembali bersinar lagi di tahun depan. Amin. Good luck. Sama terakhir sih, tahun baru nih, Bos. Kemana nih? Bandung lah ya. Pakai masker, Bos, jangan lupa. Jangan lupa pakai masker. Pakai arus, bro. Ini maksudnya corona ya. Bahaya, Bos. Kasihan orang tua. Kita kan, anak muda paling. Kan nggak mau kan nyapu-nyapu lagi kan? Udah kan? Nyapu gue kuat. Tapi ngelihat orang tua kena corona gitu gue nggak kuat. Sedih gue. Oke. Jangan, harus pakai masker tuh beneran. Good luck, Jo, untuk tahun ini. Makasih banget. Thank you, semoga banyak yang menginspirasi Joe Milian dari karirnya dia sampai titik terendah dan sampai sekarang. Kita lihat nih, ini bukti ini ya, bukti yang dimana kalau lo star syndrome, gue tunjukin video ini kali ya. Bos, lo kayak gini dulu gitu kali ya. Boleh nggak? Boleh. Paling gue star syndrome nggak lama, seminggu lah. Seminggu boleh kan? Seminggu boleh. Yang nggak boleh tuh kayak berlarut-larut. Minggu boleh lah. Nanti gue kayak orang-orang gila. Ya aja Roy, banyak yang nge-like gitu. Enggak lah. 5 hari lah. 5 hari lah ya. 5 hari. Tapi gue manggil Joe Milian nggak apa-apa kan? Takutnya lo manggil nggak apa-apa. Takutnya ada artis yang nggak mau dipanggil nama panggungnya gitu. Takutnya kayak gitu sih. Orang-orang malah sebenarnya lebih tahu gue Joe gitu. Pikirnya nama asli. Enggak. Jaya kok nama asli, kalau panggil Jaya pasti gue balik juga. Siapa sih bangsat gitu. Ada Jaya, ada Joe ya. Oke, good luck. Thank you. Good. Bye-bye, see you. Bye-bye, see you aja lah kali ya. Dadah, thank you 2020. See you 2020. Goodbye.